Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maharani Pateda dari kelas kimia A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri pupuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani, sehingga sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mampu mendukung sektor industri baik industri hulu maupun industri hilir. Nah, terkait dengan masalah ini, pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi pertanian karena penggunaan pupuk secara tepat akan menentukan kuantitas dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu komposisi dari bahan baku. Nah, bahan baku utama pupuk adalah gas bumi, rock fosfat, sulfur, kalium klorida, DAP, MOP, amoniak, asam sulfat, asam fosfat, dan sebagainya yang 70% masih dipenuhi dari luar negeri. Nah, bahan baku seperti fosfat, rock, sulfur, MOP, DAP, ZA, dan aluminium trihidroksida sebagian besar dipasok dari negara Timur Tengah, sedangkan bahan baku lokal atau dalam negeri adalah gas bumi, amoniak, asam sulfat, dan sebagian aluminium trihidroksida yang didapat dari sejumlah perusahaan dalam negeri. Selanjutnya untuk preparasi bahan bakunya itu pada proses pembuatan pupuk. Yang pertama itu ada sintesa unit. Nah, ini adalah diagram balok proses pembuatan pupuk urea, teman-teman. Yang pertama itu proses preparasi bahan bakunya pada proses pembuatan pupuk. Yang pertama ada sintesa unit. Nah, unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea loh, karena untuk mensintesa dengan mereaksikan liquid amonia dan gas CO2 di dalam urea reaktor, dan di dalam reaktor ini juga dimasukkan larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery. Nah, tekanan operasi proses di sintesa adalah 175 kg per sentimeter. Nah, hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbamat dan kelebihan amonianya setelah dilakukan stripping oleh karbon dioksida. Selanjutnya itu purifikasi unit. Amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonium di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan dengan dua langkah penurunan tekanan itu 17 kg per cm bersangkar dan 22,2 kg cm bersangkar. Nah, nantinya hasil penguraian berupa gas CO2 dan NH3 ini akan dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan ureanya dikirim ke bagian crystallizer. Selanjutnya itu crystallizer unit. Larutan urea dari unit purifikasi dikristalisasikan di bagian ini secara vakum. Kemudian kristal ureanya dipisahkan di sentrifuge. Nah, panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensible larutan urea maupun panas kristalisasi urea, dan panas yang diambil dari sirkulasi urea slurry ke HV absorber dari recovery. Next yaitu preheating unit. Pada preheating unit ini, kristal urea keluaran sentrifuge dikeringkan sampai menjadi 99,8% berat dengan udara panas. Kemudian akan dikirimkan ke bagian atas preheating tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke distributor, dan dari distributor dijadikan kembali sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran atau yang disebut dengan preheat. Nah, produk urea dikirim ke bulk storage dengan bulk conveyor. Next yaitu recovery unit. Pada recovery unit, gas amonia dan gas CO2 atau karbon dioksida yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan dua step absorpsi dengan menggunakan mottled liquor sebagai absorben, kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa. Next, yang the last is proses kondensat treatment unit. Pada proses ini, uap air yang menguap dan yang terpisahkan di bagian crystallizer didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah kecil urea, NH3 dan CO2 ikut kondensat kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan di hydrolyzer
dan kemudian gas CO2 dan gas amonia dikirim kembali ke bahan purifikasi untuk direcover, sedangkan air kondensat dikirim ke utilitas. Next yaitu pengolahan limbahnya. Nah, untuk pengolahan limbah ini ada 4, yaitu ekualisasi. Jadi ekualisasi ini yaitu pengolahan air limbah yang berfungsi untuk meratakan beban pencemaran air limbah, serta juga untuk mengurangi atau mengendalikan variasi karakteristik air limbah agar tercapai kondisi optimum untuk proses lebih lanjut. Next is netralisasi. Netralisasi ini suatu proses pengolahan air limbah yang digunakan untuk menetralkan asam atau basa, karena beberapa limbah industri umumnya bersifat asam dan basa, sehingga memerlukan netralisasi sebelum dialirkan ke proses lebih lanjut atau dibuang ke badan air penerima. Selanjutnya itu ada pengolahan fisik, yaitu suatu proses pengolahan air limbah untuk mengurangi padatan tersuspensi. Nah, pada proses pengendapan ini partikel padat dibiarkan mengendap ke dasar tangki yang biasanya untuk mempercepat proses sedimentasi ditambahkan bahan kimia. Nah, pada proses ini teman-teman biasanya ditambahkan flokulan. Nah, flokulan ini nantinya akan membentuk flok-flok padatan yang nantinya dia akan mengendap ke atas sehingga akan mudah disaring. Next yaitu the last but not least is pengolahan biologi. Nah, pada pengolahan biologi ini itu proses pengolahan air limbah yang bertujuan untuk mengurangi zat organik melalui mekanisme oksidasi biologis. Nah, pengolahan secara biologi ini ada terdiri dari 4 jenis, teman-teman. Itu ada pertama kolam aerasi, yaitu kolam yang diberikan perlakuan aerator sehingga akan mampu untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air limbah tersebut sehingga dapat mencukupi kebutuhan dari mikroba. Kedua itu ada nitrifikasi dan denitrifikasi, yaitu pengolahan air limbah dengan cara menghilangkan nitrat melalui proses biologis. Ketiga itu ada lumpur aktif, di mana lumpur aktif ini melibatkan sejumlah mikroorganisme yang merupakan biomasa aktif yang mampu mereduksi substrat yang memiliki permukaan yang dapat menyerap. Dan terakhir adalah tracking filter, di mana kumpulan benda padat yang berbentuk silinder pada tempat tersebut diberikan kerikil, pasir, dan substrat untuk menyaring air limbah yang akan disemprotkan dari atas silinder tersebut. Nah, pada kerikil dan pasir tersebut akan membentuk lapisan biofilm sehingga mampu untuk mendegradasi bahan organik yang berada pada air limbah tersebut. Nah, itulah proses pengolahan limbahnya. Sekian presentasi dari saya mengenai industri pupuk yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Mohon maaf jika ada yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.